Pada video kali ini, kita akan membahas problem formulation untuk algoritma Principal Component Analysis untuk Data Dimensionality Reduction. Misalkan kita punya 5 buah data dan kita punya 2 features X1 dan X2. Nah, kita coba untuk memproyeksikan observasi-observasi dalam 2 features ini ke dalam 1 buah features. Katakanlah ini adalah U1. Oke. Dan kita akan membuat projection pada setiap data. Setiap data akan diproyeksikan kepada dimensi baru ini. Dan biru ini adalah yang disebut sebagai projection error. Oke, jadi awalnya data berada pada 2 dimensi, yaitu dimensi X1 dan X2. Sekarang kita coba untuk memproyeksikan ke dalam dimensi baru, yaitu U1. Dan selisih antara data asal dengan tempat dia diproyeksikan itu disebut sebagai projection error. Nah, tujuan kita adalah, misalkan kita punya data dari 2 dimensi dan kita ingin mereduksi ke 1 dimensi, maka kita ingin menemukan sebuah direction yang direpresentasikan pada vektor mu1 misalkan. Jadi di sini kita punya banyak direction ya, misalkan ini kandidat direction ya, dan sebagainya. Nah, ada 1 direction ya, misalkan ini, di mana direction ini akan meminimalisir misalkan seluruhan dari projection error ya. Jika kita ambil misalkan contoh projection yang lainnya, misalkan ini adalah contoh direction yang lain, maka ini akan direpresentasikan seperti ini ya datanya, maka akan memiliki projection yang besar ya. Jadi setiap vektor akan memiliki projection error yang berbeda-beda. Nah, kita ingin mencari sebuah projection ya, atau vektor U ya, katakanlah U1 di sini, di mana projection errornya itu yang paling minimum. Demikian pula jika kita ingin mereduksi dari n dimension ke k dimension, berarti kita ingin menemukan k buah features ya, k buah vektor baru, di mana hasil proyeksinya itu memberikan projection error yang minimum. Contohnya misalkan kita ingin memproyeksikan data dari 3 dimensi ke 2 dimensi. Dalam hal ini berarti K sama dengan 2. Maka kita akan mencari 2 buah vektor ya. Misalkan kita ingin memproyeksikan ini adalah vektor yang pertama ya, katakanlah ini adalah vektor yang pertama mu1
Dan ini adalah vektor yang kedua. mu2. Oke. Nah, kedua vektor ini akan membuat sebuah dua dimensi, bangun dua dimensi, di mana setiap data yang ada di sini akan diproyeksikan masuk ke dalam bidang dua dimensi ini. Dan selisih antara data asalnya, lokasi data asal, ke bidang yang diproyeksikan itu adalah projection error. Dan kembali, kita ingin mencari vektor di mana selisih antara data asal dan tempat dia diproyeksikan itu sekecil mungkin. Oke. Nah, sekilas PCA ini terlihat seperti linear regression, tapi ini adalah hal yang berbeda. Kita lihat perbedaannya. Misalkan ini adalah linear regression dan ini adalah PCA. Oke. Linear regression, kita memiliki sebuah features dan minimal sebuah target. Oke. Jadi kita ingin menemukan sebuah fungsi di mana fungsi ini bisa memprediksi target berdasarkan input picture. Jadi errornya adalah vertikal, ya, selisih antara target dengan garisnya. Nah, berbeda dengan PCA, jika PCA kita ingin mencari sebuah direction atau vektor, katakanlah mu1. Oke. Di sini kita tidak memiliki target, jadi hanya variable atau features, dan tidak ada yang istimewa di antara features ini. Dan errornya bukanlah vertikal, tapi errornya adalah error proyeksi. Ya, errornya adalah proyeksi. Jadi perpendicular atau tegak lurus dengan vektornya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa PCA itu bukan linear regression. Jadi, sekali lagi, tujuan dari PCA adalah untuk memproyeksikan data ke dalam vektor baru. Katakanlah mu1. Oke. Dan ini adalah hasil dari projection errornya. Ya, berbeda sekali dengan linear regression, di mana dia coba untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X-nya. Oke, ini contoh yang terakhir. Misalkan kita punya data 3 dimensi, ya, barangkali ini adalah variabel X1, ini adalah X2, ini adalah X3. Tujuan kita di sini adalah kita ingin mencari sebuah vektor, katakanlah mu1, dan sebuah vektor lagi yaitu mu2, sedemikian rupa sehingga data ini bisa kita transformasikan ke dalam dimensi yang lebih rendah, ya, katakanlah dalam 2 dimensi. Dalam hal ini, dimensi awal adalah X1, X2, dan X3, di mana ketiga dimensi ini tidak memiliki keistimewaan satu dengan yang lainnya. Tidak seperti pada linear regression, di mana dia memiliki satu variabel yang akan menjadi targetnya. Jadi PCA bukanlah linear regression. Oke, kita sudah mendefinisikan problem formulation, di mana kita ingin mencari dimensi atau vektor baru
sedemikian rupa sehingga projection error-nya menjadi minimum. Pada video berikutnya, kita akan membahas bagaimana algoritma PCA bekerja.